Selamat pagi peserta didik kelas 9 dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Untuk kali ini kita akan belajar tentang lanjutan dari materi analisis data, yaitu pengolahan data dengan fitur lanjut aplikasi Office. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Perkembangan teknologi yang makin pesat saat ini mempengaruhi pola perkembangan tingkah laku masyarakat, terutama dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi. Penyediaan informasi yang cepat dan akurat sangat membantu pihak manajemen untuk memimpin suatu perusahaan atau sekolah, karena tidak cukup hanya dengan kemampuan dan pikiran saja untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Dalam hal ini, karena teknologi informasi menyediakan proses yang cepat, tepat, dan menghasilkan tingkat keakuratan yang lebih. Dalam hal ini, komputer adalah alat bantu yang mutlak diperlukan sebagai pendukung pemrosesan data dan informasi. Bentuk komputasi dalam paket Office. Manfaat dari berkembangnya teknologi adalah membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti program aplikasi Microsoft Office yang sangat membantu para pekerja kantor. Salah satu bagian dari Microsoft Office adalah Microsoft Office Excel, yang dikenal sebagai spreadsheet. Program aplikasi pengolah angka ini memudahkan kita untuk melakukan perhitungan serta mengolah data berupa angka yang ada dalam tabel. Dalam Office Excel banyak sekali fungsi-fungsi tertentu yang masing-masingnya memiliki kegunaan tersendiri. Excel merupakan program pengolah data berupa angka atau grafik yang memang sudah sangat populer di kalangan peneliti atau praktisi ilmiah. Mari kita belajar tentang lembar kerja atau workbook dari Microsoft Office Excel. Lembar kerja atau workbook berisikan name box, cell, formula bar, kolom, baris, sheet, ada zoom tool, dan yang sering kita gunakan untuk bekerja yaitu work area atau worksheet. Ini adalah nama-nama atau bagian dari Microsoft Office Excel. Antarmukanya yang sederhana membuat program ini mudah dimengerti, bahkan oleh pengguna biasa yang baru mempelajari pengolahan data. Selain itu, fungsi-fungsi yang sudah sangat kompleks untuk perhitungan, mulai dari operasi matematika sederhana hingga pengolahan data analitis, membuat program ini lebih diminati dibanding program sejenis. Berikutnya manfaat fungsi atau function dan operator. Yang pertama adalah perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan grafik, manajemen data. Program pengolah angka yang lain antara lain salah satunya adalah Kspread. Sebagai suatu aplikasi spreadsheet open source yang dapat diunduh secara gratis dari internet tanpa perlu membeli lisensinya dan bersifat multi-platform. Aplikasi yang lain pengolah angka yang termasuk aplikasi pengolah angka yaitu Star Office Calc, dikembangkan oleh Sun Microsystem sebagai jenis aplikasi pengolah angka yang bersifat multi-platform, yang berarti dapat dijalankan di berbagai sistem operasi termasuk Linux, Solaris, Unix, dan Windows. Jenis grafik. Grup perintah charts adalah kumpulan tombol perintah yang digunakan untuk membuat grafik di Excel. Tombol perintah charts terdapat pada menu ribbon insert dengan tampilan sebagai berikut.
Perintah ini menyediakan 15 jenis grafik yang dapat dibuat untuk mempresentasikan data secara visual. Akan lebih mudah menyampaikan hasil analisis data yang disertai dengan grafik sebagai pendukung. Lalu membaca grafik. Grafik mengandung beberapa unsur atau bagian yang berbeda yang dapat membantu dalam menginterpretasikan data. Bagian-bagian dari sebuah grafik adalah sebagai berikut. Chart title. Judul harus menggambarkan dengan jelas apa yang digambarkan pada grafik. Vertical axis atau sumbu vertikal atau sumbu Y adalah bagian vertikal dari grafik. Sumbu vertikal mengukur nilai dari kolom. Horizontal axis, sumbu horizontal atau sumbu X adalah bagian horizontal dari grafik dan mengidentifikasi kategori pada grafik. Data series. Seri data terdiri dari titik-titik data yang terkait dalam grafik. Paling mudah dapat dilihat dalam legenda. Legend. Mengidentifikasi setiap serial data yang mewakili masing-masing warna grafik. Labels. Penggunaan teks pada Excel yang berisi keterangan, misalnya nama, alamat, dan keterangan lain. Lalu kita akan belajar membuat grafik. Kalian perhatikan pada LKS kalian halaman 40. Di sini sudah saya masukkan ke dalam aplikasi Microsoft Office Excel. Data yang dibutuhkan sebagai berikut. Kalian baca di halaman 40. Diawali dengan memilih data yang akan ditampilkan. Misalkan data yang memiliki dua buah tabel, yaitu tabel harga buku di sebelah kiri dan tabel penjualan di sebelah kanan. Dalam hal ini, membuat grafik atau chart yang menampilkan untuk buku yang paling banyak memperoleh untung. Selanjutnya, memilih kolom daftar buku, kolom harga, dan kolom total untung. Gunakan tombol CTRL agar kalian bisa menyeleksi 2 ke 3 tersebut. Jadinya, blok terlebih dahulu kolom daftar buku, kemudian tekan tombol CTRL dan blok kolom harga, diakhiri dengan melakukan blok kolom total untung. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 3 kolom yang diblok. Kita bisa menggunakan menu insert, lalu pilih di bagian chart, kita pilih chart pada bentuk 2 dimensi atau bar. Nah, di sini kita sudah melihat grafik yang sudah selesai kita buat. Cukup mudah membuatnya. Di sini judulnya bisa kita edit sendiri sesuai dengan keinginan kita. Silakan bisa kalian coba. Jika kalian memiliki Microsoft Excel di rumah, di laptop atau komputer kalian, lakukan langkah-langkah yang saya berikan contoh tadi dan semoga kalian mengerti. Di sini sudah terdapat grafik. Kalian bisa memilih jenis-jenis grafik yang lain. Selanjutnya ada algoritma. Algoritma adalah serangkaian proses atau aturan yang harus diikuti dalam operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Di sini saya beri contoh algoritma luas persegi panjang. Kita akan menghitung luas persegi panjang dengan menggunakan algoritma yang pertama. Setelah mulai, kita inputkan lebar, kita inputkan panjang, lalu kita masukkan rumus dari luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Setelah rumus akan menampilkan hasil dari luas persegi panjang tadi, panjang kali lebar, dan akhirnya selesai. Inilah urut-urutan yang disebut dengan algoritma, yaitu serangkaian cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input menggunakan algoritma. Bentuk-bentuk dasar algoritma. Yang pertama, algoritma sekuensial. Langkah-langkahnya secara urut dari awal hingga akhir.
algoritma perulangan, menjalankan beberapa langkah cara berulang. Algoritma percabangan, menjalankan langkah berikutnya apabila terdapat syarat yang sudah dapat dipenuhi. Lalu terakhir kalian akan ada tugas, carilah contoh algoritma perulangan dan algoritma percabangan. Tadi saya sudah memberikan contoh algoritma luas persegi panjang. Itu merupakan contoh dari algoritma sekuensial. Saat ini atau sekarang kalian cari contoh algoritma perulangan dan algoritma percabangan, kerjakan di Word kemudian dikirimkan di Google Classroom Informatika. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih, selamat belajar dan selamat bertugas. Jangan lupa presensi, baca materi dengan baik, dan kerjakan tugas kalian. Selamat belajar, Tuhan memberkati.